Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Restananda, BP 18120108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan, BP 18120110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Twisa Amanda, BP 18120098. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Nurzab. Saya berasal dari jurusan S1 Manajemen Mandiri. Nomor BP saya 18120097. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Saputra Pratama. Saya dari kelas 6X3 BP 18120096. Perkenalkan, nama saya Dinda Adelia, BP 18120101. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Mengapa konsumen harus dilindungi secara hukum? Ya, karena melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Mengapa perlindungan konsumen penting ada di Indonesia? Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Contohnya, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dasar hukum dasar hukum perlindungan konsumen ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dan yang ketiga, asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dan arti material ataupun spiritual. Dan keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen atas digunakannya. Yang kelima, asas kepentingan hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kewajiban konsumen. Yang pertama yaitu hak konsumen, hak atas kenyamanan dan keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua yaitu hak untuk memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
Yang ketujuh yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak sebagainya. Yang kesembilan yaitu hak-hak yang diatur dalam perlindungan undang-undang lainnya. Kewajiban konsumen terbagi 4. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan jasa demi keselamatan dan keamanan. Yang kedua, beretikat dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang patut. Selanjutnya, hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha terbagi 5. Yang pertama, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang dan jasa. Yang kedua, mendapatkan lindungan hukum dari tindakan yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk pembelaan diri. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima ialah hak-hak untuk diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha. 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi serta diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengujinya dan juga mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau jasa garansi barang yang dibuat atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, memberikan kompensasi atau seperti ganti rugi. Pergantian ini atas kerugian akibat penggunaan serta pemakaian pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberikan kompensasi atau ganti rugi pergantian baik bila barang atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu larangan-larangan bagi pelaku usaha, yaitu ada 4. Yang pertama, larangan yang berhubungan dengan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan konsumen. Yang kedua yaitu larangan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Yang ketiga yaitu larangan yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat itu larangan yang berhubungan dengan kasul buku. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa konsumen, yaitu ada 3. Yang pertama, menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa. Yang kedua yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang ada pada tingkat 2. Badan ini diadakan untuk memberikan fasilitas penyelesaian sengketa perdata konsumen secara efisien, cepat, murah, dan profesional. Yang ketiga yaitu apabila telah dipilih upaya menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.